Pak Junan dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran fisika pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, gimana nih? Apa kabar hari ini? Mungkin bisa diwakili untuk menjawab kabar Karen. Apa kabar Karen hari ini? Baik, Pak. Oke, baik ya. Semoga hari ini semuanya kabar baik seperti Karen. Abel, silahkan. Kita tahu bahwa laptopmu sedang bermasalah. Abel, semoga cepat teratasi ya. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke materi kita yang terakhir ya di bab 1 ini. Walaupun ulangannya nanti masih cukup lama ya, karena untuk bisa mengerjakan ulangan tentu kalian ada tugas ya. Jangan dilihat bahwa tugasnya itu banyak, karena itu untuk latihan sebetulnya ya. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik untuk kesiapan Anda. Jadi jangan dijadikan beban. Kalau hanya 54 soal, ya saya rasa 2 kali malam minggu selesai lah. Nanti kamu sambil malam mingguan, apelnya virtual, sambil share screen untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya. Sehingga tanggal 22 Anda sudah terkumpul tugasnya, kemudian nanti silakan nih berunding ketua kelas dan perwakilan kelas untuk menentukan kapan hari ulangannya. Tapi sama dengan kakak kelas Anda, saya tidak mengambil jam pelajaran pagi ya, tapi ambilnya setelah pulang sekolah, yaitu jam 1 siang. Hanya 1 jam setengah, 90 menit. Silakan kira-kira jam 1 siangnya hari apa nih? Apakah hari Rabu, apakah hari Kamis, tetapi serentak seluruh 4 kelas. Ya, supaya hasilnya juga bisa langsung dilaporkan. Baik, anak-anak sekalian, saya akan share screen untuk menyampaikan materi kita ya pada pagi hari ini. Yaitu materi kita adalah tentang kapasitor ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Oke, baik, anak-anak sekalian. Jadi kalau Anda mungkin sering iseng ya bongkar-bongkar laptop atau bongkar-bongkar alat elektronik lainnya seperti tape recorder, kemudian radio, CD dan lain-lain, DVD player, itu di dalamnya pastilah ada ya benda-benda seperti yang ada di gambar itu. Ya, ada yang bentuknya tabung, ada yang bentuknya balok-balok seperti itu, bahkan ada juga yang bentuknya seperti lapisan kertas saja. Nah, piranti dasar elektronik itu namanya kapasitor yang hari ini akan kita bahas. Lalu apa sih sebetulnya kapasitor itu? Ya, kapasitor itu ya piranti dasar elektronik yang dia memiliki kemampuan untuk menyimpan elektron-elektron dalam waktu tertentu. Nah, karena elektron itu tidak lain adalah listrik, maka kapasitor itu adalah komponen dasar elektronik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, muatan listrik itu tidak lain adalah elektron-elektron yang dia simpan. Nah, lalu kenapa kok ini dipelajari di listrik statis? Apa sebetulnya dasar-dasarnya? Dasarnya adalah kemarin yang sudah kita pelajari tentang medan listrik yang ada di antara dua keping sejajar. Nah, makanya untuk materi kapasitor ini, nanti kita akan membahas kapasitornya adalah kapasitor
keping sejajar. Nah, namun sebelumnya, anak-anak sekalian, ini saya ingin memperkenalkan itu di depan Anda, itu adalah beberapa jenis-jenis kapasitor ya yang mungkin di pasaran atau dalam kehidupan sehari-hari akan Anda bisa jumpai ketika Anda membongkar-bongkar alat-alat elektronik. Ya, jadi ada kapasitor keramik ya, kapasitor keramik Anda lihat itu kenapa dinamakan kapasitor keramik? Karena bahan dasarnya dari keramik ya. Ada yang bentuknya seperti ini bulat, ada yang bentuknya seperti baterai tapi sangat kecil. Lalu ada kapasitor poliester. Nah, ya ini dari bahannya ya, dari bahannya memang poliester. Apakah ini dibikin oleh guru BK, Pak? Oh, bukan. Ya, ini poliester, bukan nama orang. Ya, jadi dibikin bahannya dari poliester, namanya kapasitor poliester. Lalu ada kapasitor yang bahan dasarnya kertas. Ini namanya kapasitor kertas. Saya minta dibantu Enoh untuk jadi co-host ya, untuk mengadmit teman-teman yang keluar masuk. Kemudian ada kapasitor mika ya, kapasitor mika ini bahan dasarnya juga mika, ada kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor elektrolit ini di dalamnya berisi bisa cairan elektrolit atau serbuk elektrolit ya, sehingga kita lihat nih bentuknya seperti tabung, seperti wadah untuk menyimpan sesuatu ya. Ini karena di dalamnya berisi bahan-bahan elektrolit ya, atau larutan elektrolit bisa, kemudian serbuk elektrolit. Loh Pak, kita kan kadang sering minum larutan elektrolit. Merek dagang minuman tertentu itu memproklamirkan dirinya sebagai minuman elektrolit. Nah, apa sih sebetulnya? Ya iya, karena elektrolit ini artinya di dalamnya itu terdapat elektron. Ya, ada kapasitor tantalum. Ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, IPA 1 dan IPA 2 yang keren. Jadi, dari hampir semua kapasitor, ya, hampir semua kapasitor, ini simbolnya ini seperti ini. Ya, ini simbol dari kapasitor. Ya, kenapa simbolnya diambil seperti ini? Saya nggak tahu pasti alasannya kenapa, tetapi kapasitor ini menggambarkan bahwa dia sebetulnya di dalamnya itu ya terdiri dari dua keping konduktor yang diletakkan secara sejajar. Di mana keping konduktor yang diletakkan sejajar, maka di antaranya ini akan terdapat kuat medan listrik. Nah, disinilah kemampuan kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Nah, untuk kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum, ini simbolnya bisa seperti ini ya. Jadi kalau nanti Anda ketemu bahan-bahan tertentu ya ketika membongkar alat-alat elektronik, lalu ada simbol-simbol seperti itu ya, itu simbolnya adalah simbol-simbol apa namanya untuk kapasitor. Begitu ya. Jadi itu anak-anak sekalian. Kita lanjut ya untuk sedikit ke penghitungannya. Nah, di SMA ini kita akan mempelajari kapasitor, ini khusus untuk kapasitor keping sejajar saja. Nah, lalu apa kapasitor keping sejajar ini? Kapasitor keping sejajar itu tidak lain adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Dia terdiri dari dua keping, ya. Dia terdiri dari dua keping yang diletakkan sejajar dan dipisahkan oleh bahan isolator. Bahan isolator itu atau kita sebut sebagai bahan dielektrik. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Kira-kira seperti ini ya, kalau kita buatkan transparan. Jadi ini ada keping 1, ada keping 2, lalu dia dipisahkan oleh bahan dielektrolit. Nah, lalu setiap kapasitor ini memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik.
Nah, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik itu disebut sebagai kapasitas kapasitor. Nah, berapa nilai atau berapa besar kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik? Ini nilainya, ya, nilainya tergantung dari seberapa luas kepingnya. Ini kepingnya kan memiliki luas A, ya kan? Luas kepingnya A. Kemudian berbanding terbalik dengan jarak antara dua keping. Ini ada dua keping, jaraknya D. Nah, sehingga kapasitas kapasitor itu nilainya berbanding lurus dengan luas penampang kapasitor berbanding terbalik dengan jarak antara dua keping tersebut. Lalu nilai kesebandingan ini disetarakan atau disamakan dengan satu besaran, ya, satu tetapan yang disebut sebagai epsilon. Nah, epsilon ini adalah permitivitas. Untuk keping sejajar yang di dalamnya hanya berisi udara, tentu nilai permitivitasnya adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ya, jadi ini kapasitas kapasitor atau kemampuan kapasitor di dalam menyimpan muatan listrik tergantung dari luas kapasitornya dan tergantung dari jarak antara dua keping. Begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Dona, Lutfi, dan teman-teman semuanya, dari sini kita akan coba lihat bagaimana kalau pada kapasitor ini tidak hanya berisi ruang hampa atau tidak hanya berisi udara, tetapi di antara keping ini disisipkan bahan dielektrik dengan bahan-bahan tertentu. Ya, misalnya disisipkan kayu atau disisipkan karet atau bahan-bahan isolator tertentu yang memiliki nilai permitivitas relatifnya itu epsilon R. Ya, maka nilai kapasitas kapasitornya adalah epsilon 0. Epsilon 0 ini ya, permitivitas udara ya, epsilon 0 epsilon R dikali A per D. Ya, jadi dikalikan dengan permitivitas relatif. Nah, biasanya nih permitivitas relatif itu bilangannya adalah bilangan bilangan asli ya, 1, 2, 3. Jadi sekian kali dari epsilon 0. Nah, maka Anda nanti tinggal menyisipkan untuk mengalihkan dengan luas penampangnya. Nah, dari sini anak-anak sekalian, pada penggunaannya kapasitor ini biasanya dipasangkan pada suatu rangkaian. Misalnya pada suatu rangkaian listrik dipasanglah dia menggunakan baterai, maka nilai kapasitas kapasitornya itu adalah seberapa besar muatan listrik yang lewat ya atau yang tersimpan dibagi dengan tegangan listriknya atau beda potensial. Nah, mungkin dari sini Anda bertanya, Pak, kalau begitu kapasitas kapasitor juga tergantung dengan tegangan dong, Pak, atau ditentukan oleh tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini tidak menentukan besarnya kapasitas kapasitor, ya. Termasuk juga muatan listrik itu tidak menentukan berapa besarnya kapasitas kapasitor, karena kapasitas kapasitor itu nilainya tergantung dari ini saja, ya, epsilon R, A, D, dan epsilon 0. Sementara yang di sini nih, yang di bawah nilai kapasitas ini apabila kapasitor sudah digunakan pada suatu rangkaian. Ya, jadi inilah rumusan sederhana untuk kapasitor keping sejajar. Nah, anak-anak sekalian, Bintang, Astrid, Melan, Salsabila, Aldegonda, Abi Haidar, Rasnur, dan teman-teman semua. Sekarang kita akan coba lanjutkan ya. Matthew mana ini Matthew?
Apakah sudah hadir? Oke ya. Nadia mana nih Nadia? Iya, hadir Pak. Oke ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ketika Anda membeli kapasitor ya, ketika Anda membeli kapasitor di toko elektronik atau di tempat-tempat yang menyediakan komponen-komponen elektronik, maka nilai kapasitas kapasitornya tentu sesuai dengan nilai kapasitas kapasitor pabrikan. Tentu pabrik tidak akan mencetak seluruh atau membuat seluruh kapasitor dengan nilai-nilai tertentu. Nah, ketika Anda misalnya akan membuat radio, akan merangkai televisi, atau membuat yang paling sederhana intercom misalnya, maka tentu di dalamnya harus dirangkai kapasitor dengan nilai-nilai kapasitas tertentu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ingin menghasilkan kapasitor dengan kemampuan untuk menyimpan muatan dengan nilai tertentu, atau kapasitas kapasitornya nilainya yang kita inginkan. Maka untuk menghasilkan atau untuk memiliki kemampuan menyimpan muatan sesuai dengan yang kita inginkan, maka kapasitor ini bisa kita rangkai-rangkai. Nah, cara merangkai kapasitor itu bisa dengan dua cara ya, dengan seri. Seri itu dalam bahasa Indonesia artinya berurutan ya. Jadi ada C1, C2 dan C3, artinya itu kapasitor 1 dirangkai dengan kapasitor 2, dirangkai dengan kapasitor 3, ini berseri ya, dia berurutan seperti ini. Ini rangkaian seperti ini namanya rangkaian seri. Nah, apa fungsi dari rangkaian seri ini? Tentu rangkaian seri itu fungsinya untuk menghasilkan kapasitas kapasitor yang lebih besar. Ya, jadi ini nih tidak tertulis di sini, tetapi tentu Anda bisa lihat dari rumusnya ya. Jadi seri itu tentu untuk menghasilkan kapasitas kapasitor resultan yang lebih kecil. Sorry, tadi saya bilang lebih besar ya. Resultan yang lebih kecil. Ini rangkaian seri ini nanti menghasilkan kapasitas kapasitor yang lebih kecil. Contoh ya, kalau ini 30 mikrofarad, ini 30 mikrofarad, dan ini 30 mikrofarad, maka ketika dia dirangkai seri seperti ini, nilai kapasitasnya justru lebih kecil dari 30, yaitu justru akan menghasilkan 10 mikrofarad. Maka rangkaian seri ini akan menghasilkan kapasitas kapasitor resultan yang lebih kecil dari yang dirangkai. Nah, kenapa bisa begitu? Karena rangkaian seri ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Nah, opo iki maksudnya? Ini kan tegangan listrik V, ya kan? Tegangan listrik V ini nanti pada tiap kapasitor ada V1, ada V2, ada V3. Ini nilainya kalau dijumlahkan V1 ditambah V2 ditambah V3, itu nilainya akan sama dengan V. Artinya rangkaian seri ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Sedangkan muatan listrik pada tiap-tiap kapasitor, ini kan akan mengalir muatan listrik ya kan, sebesar Q, maka baik itu Q1, baik itu Q2, baik itu Q3, nilainya akan sama semua, yaitu Q. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, pada rangkaian seri itu tegangan listriknya di setiap kapasitor itu berbeda, sedangkan muatannya itu di setiap kapasitor itu akan sama. Ya, itu fungsi dari rangkaian seri kapasitor. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Nah, rangkaian paralel, saudara-saudara sekalian, itu dalam bahasa Indonesia artinya sejajar ya. Jadi kalau kita merangkai kapasitor dengan rangkaian sejajar seperti ini atau rangkaian paralel ini, tentu fungsinya yang pertama dia akan menghasilkan C
resultan, yaitu C paralel yang lebih besar. Kenapa? Karena dijumlahkan. Artinya kalau saya punya 30 mikrofarad, 30 mikrofarad, dan 30 mikrofarad, maka rangkaian kapasitas kapasitor total gabungannya itu menjadi 90 mikrofarad. Artinya kapasitas kapasitor resultannya akan menjadi lebih besar. Nah, lalu pada rangkaian ini teman-teman sekalian, ini fungsinya dia sebagai pembagi muatan listrik. Gitu ya, artinya apa nih? Kalau misalnya pada rangkaian ini mengalir muatan listrik sebesar Q, lalu di sini ada mengalir muatan listrik Q1, di sini mengalir muatan listrik Q2, di sini mengalir muatan listrik Q3, maka nilai Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 itu akan sama dengan Q. Nah, ini artinya rangkaian paralel itu sebagai pembagi muatan listrik. Nah, lalu bagaimana dengan tegangan listriknya? Nah, ini kan rangkaian paralel kan, maka tegangan listrik V, kalau tegangan listrik di situ V, artinya ini V juga kan, ini V. Nah, maka tegangan listrik pada C1, yaitu V1, V2 maupun V3 itu akan sama. Ya, jadi itulah fungsi dari rangkaian paralel. Ya, beda dari karakteristik rangkaian seri kapasitor dengan rangkaian paralel. Nah, teman-teman sekalian, dari sini, maka bagaimana cara kita menghitung energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor? Darren kayaknya udah mulai masalah alat ini laptopnya ya, Darren ya. Nah, kita coba lihat ya, berapa besar energi yang tersimpan dalam kapasitor nih. Kalau misalnya kapasitor ini dirangkai-rangkai ya, baik itu seri maupun paralel, maka energi yang tersimpan tentu sama dengan energi potensialnya ya kan, potensial listriknya. Maka besar energi yang tersimpan adalah setengah dikali muatan dikali tegangan listrik atau setengah kV. Nah, karena kita tahu ya bahwa yang namanya C itu adalah Q per V gitu kan. Berarti Q itu adalah sama dengan C kali V. Ya, jadi Q-nya itu sama dengan C dikali V, maka bisa juga sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, kalau kita mau rubah yang V-nya, di mana V itu adalah Q per C, ya kan? Maka ini Q per C, jadi menjadi Q kuadrat per C. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebegini sederhananya, ya hitungan-hitungan yang ada pada kapasitor. Ya, sangat sederhana. Sampai sini aja nih materinya kita di materi tentang kapasitor. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung ya, untuk menghitung atau untuk mengerjakan soalnya seperti apa contoh soalnya ya. Kita akan coba lihat ya. Nah, kita coba kerjakan soal nomor 1 dulu ya. Coba Anda perhatikan soal nomor 1. Ya, coba dipikirkan 2 menit saja ya. Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya itu kan dari mikrofarad ya, itu kalau misalnya ngerjain soal gini, lebih baik jadiin farad apa mikrofarad aja nggak apa-apa? Oke ya, jadi satuan dalam sistem internasional tentu satuannya dalam farad ya.
Jadi mikro itu karena memang ini kemampuan untuk menyimpan muatannya itu kecil sekali, Dona. Ya, sehingga biasanya dalam prakteknya kita di pasaran itu kapasitor-kapasitor itu kemampuannya hanya bernilai dalam mikro. Nah, tapi dalam penghitungannya karena nanti misalnya untuk mencari tegangan kan dalam volt kan bukan mikrovolt, maka ubah dia menjadi farad. Gitu ya Dona ya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi teman-teman? Makasih, Pak. Pak, bukannya kalau misalkan nyari tegangan itu kan Q per C ya, Pak? Ya. Terus kalau misalkan sama-sama di soalnya mikro-mikro, nggak usah diubah nggak apa nggak sih, Pak? Kan tinggal dicoret aja mikronya. Ya, betul Indi ya. Kalau sama-sama misalnya kapasitornya mikrofarad, muatannya mikrokulom, nah itu nggak perlu dirubah lagi. Gitu ya. Ada lagi? Dona, Indi, oke nih. Ini sudah ada yang chat ke saya, jawabannya udah selesai semua. Nah, yang lain coba ya dikerjakan ya. Dalam 2 menit. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau yang energi itu kan setengah QV, Pak. Q-nya itu dijadiin mikro kolom atau kolom aja, Pak? Nah, kalau Q-nya itu dalam mikrokulom, maka nanti energinya dalam mikrojoule. Mikrojoule. Tapi kalau Anda sudah rubah ke kulom, maka energinya dalam joule. Gitu ya. Ada lagi? Sambil dikerjakan ya. Mana nih? Raja udah pegang pensil belum nih Raja nih? Perhatikan rangkaian kapasitor berikut ini ya. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan kapasitas ekivalen. Kapasitas ekivalen itu artinya kapasitas gabungan atau kapasitas total atau kapasitas resultan. Ya, jadi untuk mencari kapasitas kapasitor gabungan, berarti kan ini C seri kan? Maka yang A 1/C seri sama dengan 1/C1 gitu ya. Plus 1/C2 plus 1/C3. Nah, kemudian ditanya muatan untuk tiap kapasitor. Ya kan, berarti ditanya Q-nya. Ya, nggak apa-apa ya, ini saya yang ngerjain ya. Ini teman-teman banyak nih yang sudah benar semua nih. Nanti saya bacakan satu-satu. Nah, dari sini kita coba lihat nih. 1/C1-nya itu 10 mikrofarad, ditambah C2-nya 5 mikrofarad, ditambah C3-nya 4 mikrofarad. Maka ini lebih baik penyebutnya kita samakan aja ya, jadi 20. Sehingga dia 2 plus 4 plus 5. Maka kapasitas kapasitor seri ya sama dengan 20 per berapa ini? 2 tambah 4, 6, 20 per 11 ya? Begitu? Jadi 20 per 11 mikrofarad. Ini kapasitas kapasitor ekivalennya atau penggantinya atau gabungannya. Nah, kemudian yang kedua ditanya muatan pada tiap kapasitor.
Nah, ingat ya, karena ini seri, maka Q1 akan sama dengan Q2 akan sama dengan Q3 akan sama dengan Q. Jadi kan ini Q1 misalnya, ini Q2, ini Q3. Pada rangkaian seri muatan listriknya di mana-mana sama. Nah, berapa besar muatan listrik? Kita tahu bahwa C itu nilainya sama dengan Q per V, ya. Sehingga Q itu tidak lain adalah kapasitas kapasitor seri dikali dengan beda potensial rangkaian listrik. Nah, berarti dia 20/11 mikrofarad dikali berapa itu tegangan listriknya di soal itu? 220 ya. 220. Nah, 220 dibagi 11 itu kan 20, maka 20 dikali 20 sama dengan 400. Tetapi karena dia masih dalam mikrofarad, maka ini dalam mikrokulom. Gitu ya. Itu muatan listrik pada tiap-tiap kapasitor. Artinya Q1, Q2, Q3 maupun Q itu sama-sama 400 mikrokulom. Nah, lalu yang C, apa tuh yang ditanya yang C? Beda potensial pada tiap kapasitor. Karena ini rangkaian seri, maka V1, V2, V3 akan beda-beda. Nah, kita balik lagi ke persamaan atau rumus yang ini nih, bahwa C itu sama dengan Q kali V. Berarti kalau C itu sama dengan Q kali Q dibagi V, maka V-nya itu apa tuh? Jadi V1 artinya Q per C1 gitu kan. V2 berarti Q per C2. V3 berarti Q per C3. Dan ini teman-teman, kalau nanti jawaban Anda benar, maka begitu dijumlahkan hasilnya harus 220 volt. Nah, coba kita buktikan ya. V1-nya tegangan listrik pada kapasitor 1 berarti Q-nya adalah Q-nya itu adalah 400 mikrokulom dibagi C1. C1-nya adalah 10 mikrofarad ya. Ini mikrokulom, ini mikrofarad. Jadi betul tadi dikatakan oleh teman kalian, berarti tinggal coret aja tuh. Ya. Jadi ini hasilnya 40 volt. Ini 400 dibagi dengan C2-nya 5. Berarti sama dengan 80 volt. Lalu ini dia 400 dibagi dengan C3. C3-nya itu 4. Maka hasilnya 100 volt. Nah, coba Dava, kamu jumlahkan. Hasilnya berapa itu, Dava? Kalau digabung V1, V2, V3? 220, Pak. 220. Artinya, Dava dan teman-teman, berarti jawaban kita sudah benar. Karena dia memang fungsinya sebagai pembagi tegangan. Gitu ya. Nah, berikutnya, apa tuh pertanyaannya? Berapa energi kapasitor yang tersimpan pada rangkaian? Ya, jadi energi kapasitor yang tersimpan pada rangkaian, Anda bisa menggunakan salah satu persamaan yang tadi ada ya. Anda lebih suka pakai yang mana itu menghitung energi? W sama dengan, apakah mau pakai setengah QV? Boleh ya, jadi dia setengah, Q-nya itu adalah 400, tapi dia masih mikro ya, V-nya itu 220. Sehingga hasilnya berapa itu? 110 kali 4. 4, 0, 0, 0 ya.
mikrojoule. Nah, atau kalau mau dijadikan milijoule berarti 44 milijoule. Ya, jadi ini besar energi yang tersimpan. Ya, sambil dikoreksi ya, karena kadang saya suka salah-salah tuh di dalam menghitung. Ya, kamu harus cek apakah yang kita tulis di depan ini sudah benar atau tidak. Ya, kira-kira gimana nih? Ada sudah mulai ada gambaran? Ya, jadi inilah teman-teman sekalian, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ya terkait pada rangkaian seri. Silakan kalau yang mau nyalin boleh disalin dulu. Nah, ini ya, kita coba lihat soal nomor 2. Kalau tadi rangkaiannya adalah rangkaian seri, sekarang bagaimana nih kalau soalnya adalah paralel seperti ini? Perhatikan rangkaian kapasitor di bawah ya. Anda diminta untuk menentukan kapasitas ekivalen, lalu Anda diminta untuk menentukan muatan pada tiap kapasitor, Anda diminta untuk menentukan beda potensial pada tiap kapasitor, dan Anda juga sama diminta untuk menentukan energi kapasitor. Nah, dicoba dulu 3 menit. Nah, bagaimana teman-teman sekalian kalau rangkaiannya rangkaian seri seperti yang paralel seperti yang ada di gambar itu ya. Tentu kalau rangkaian paralel dia akan menghasilkan kapasitas kapasitor pengganti yang lebih besar ya. Jadi C paralel itu adalah C1 plus C2 plus C3 gitu kan. Maka berarti 10 ditambah 5 ditambah 15 hasilnya 20 ya. Hasilnya sama dengan 30 ya. 30 mikrofarad. Ya, ini kapasitas kapasitor ekivalennya atau penggantinya. Kemudian yang B, muatan pada tiap kapasitor. Nah, sebelum Anda menghitung muatan pada tiap kapasitor, Anda cek dulu apa yang harus dicek, tegangan listriknya. Nah, ini tegangan listriknya, ini kan 150 tapi di ujung sini ya kan, ini 150-nya di sini. Karena dari ini anggap titik A ya, ini titik B. Dari 150 volt ini baik itu ke A maupun ke B tidak ada kapasitor lain, artinya memang tegangan listrik antara titik A dan B itu adalah 150 volt. Ya, karena nggak ada kapasitor lain nih. Berarti nanti akan ada Q1, akan ada Q2, dan akan ada Q3 ya, yang nilainya akan beda-beda tergantung dari nilai kapasitas kapasitornya masing-masing. Nah, kita akan cari ya. Jadi berapa Q1? Q1 tentu nilainya adalah C1 dikali dengan V antara titik A dan B atau antara V1 ya. Saya tulis VAB aja ya supaya nanti Anda terbiasa. Q2 itu nilainya akan sama dengan C2 dikali dengan V antara titik A dan B. Q3 nanti nilainya akan sama dengan C3 dikali dengan tegangan antara titik A dan B. Nah, ini nanti hasilnya dia harus sama dengan Q total. Dia hasilnya harus sama dengan Q total. Sekarang kita masukkan coba angkanya ya. C1 itu 10 mikrofarad. VAB itu 150. Berarti dia 1500 mikrokulom ya. C2 itu 5 dikali dengan 150 volt. Maka hasilnya 750 mikrokulom. Lalu Q3 itu C3. C3-nya itu adalah berapa tuh?
15 ya. 15 mikrofarad dikali 150 volt. Maka berapa itu 15 dikali 15 itu? 2250 mikrocoulomb. Nah, ini nilai muatan pada tiap-tiap kapasitor ya. Jadi Q1, Q2 dan Q3 itu masing-masing beda. Nah, sekarang yang C kita coba lihat ya. Yang C berapa beda potensial pada tiap-tiap kapasitor? Nah, beda potensial itu tentu V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V3 ya kan? Akan sama dengan V antara titik A dan B di mana nilainya tidak lain adalah 150 volt. Ya, itu yang C. Nah, bagaimana dengan yang D? Yang D. Berapa energi kapasitor yang tersimpan pada rangkaian? Tentu Anda bisa menggunakan W sama dengan, misalnya kita pakai ini aja ya, setengah C paralel dikali V kuadrat. Boleh ya. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan setengah dikali Q kali V, maka tentu harus cari Q totalnya ya. Nah, ini kita pakai rumusnya yang ini aja. Coba ya, setengah dikali C paralelnya itu adalah 30 mikrofarad, dikali V-nya itu adalah 150 dikuadratkan. Nah, coba hitung. Boleh diucapkan secara lisan hasilnya berapa, supaya saya nggak ngetik di kalkulator. 337,5 itu Pak. Ya, jadi 337,500 gitu ya? Nolnya 2 doang Pak. Oh, nolnya 2 ya. Mikrojoule. Maka kalau ini mau dijadikan joule, berarti geser 6 ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 0,3375 joule. Ya, jadi inilah cara mengerjakan rangkaian kapasitor apabila dia dirangkai secara paralel ya. Jadi kita dapatkan C paralelnya berapa, kemudian Q1-nya Anda dapatkan, Q2-nya Anda dapatkan, Q3-nya juga Anda dapatkan. Kemudian ini energi yang tersimpan. Gitu ya. Kira-kira paham sampai sini? Oke. Ya, ini salah satu contoh soal yang pernah dikeluarkan di tes perguruan tinggi, walaupun soalnya sih sederhana. Nah, kayak gitu soalnya. Jika titik A dan B pada rangkaian berikut ini dihubungkan dengan baterai 22 volt, sedangkan C1, C2, C3, dan C4 masing-masing 4, 2, 24, dan 8 mikrofarad, maka Anda diminta untuk menentukan beda potensial dan muatan pada tiap-tiap kapasitor. Lalu Anda diminta untuk menentukan energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor tersebut. Nah, ini tentu soalnya sudah saya modif ya. Sebenarnya soal aslinya itu ditanya berapa muatan listrik yang tersimpan pada C3. Soal aslinya begitu. Nah, sekarang kita coba dibuat menjadi soal esai seperti itu ya. Oke, Anda pikirkan ya. 3 menit ya. Silakan dikerjakan 3 menit. Belum bisa share screen kayaknya. Udah bisa belum? Bentar. Oh, udah bisa. Wait. Udah kelihatan belum?
Jadi kalau saya itu pertama kan disuruh nyarinya beda potensial atau V-nya. Nah itu kan rangkaiannya kan paralel ya, kecuali untuk yang 3 dan 4 itu dibikin seri. Jadi di sini saya menganggapnya 3 dan 4 itu udah disatuin dulu, jadi V34. Nah di sini ketemu bahwa beda potensial yang paralel yaitu V1 dan V2 itu 22 volt. Nah di sini terus akhirnya nyari untuk V3 dan V4-nya itu dicari dengan pertama nyari C-nya dulu dengan rumus 1/C sama dengan 1/C3 tambah 1/C4, nanti ditemukan CS-nya itu 6 mikrofarad. Nah, habis itu dicari Q-nya karena dia 3 dan 4 itu seri, jadi nilai Q-nya itu sama. Nah, cara nyarinya adalah dengan CS dikali V34. V34 itu yang tadi 22 volt, berarti ketemu Q3 dan Q4-nya itu 132 mikrocoulomb. Di sini bisa nyari V untuk masing-masing 3 dan 4-nya. Karena yang tadi 22 itu kan masih dalam bentuk gabungan ya. Nah, untuk yang masing-masingnya itu dia dicari dengan rumus V3 sama dengan Q3 per C3 sama juga dengan yang 4. Nanti ketemu nilai V3 dan V4-nya itu 5,5 sama 16,5. Jadi di sini kesimpulannya untuk yang V1 sama dengan V2 yang tadi paralel 22 volt, terus yang V3 5,5 volt, yang V4 16,5. Habis itu untuk nyari muatan, itu karena tadi kita udah diketahuin semua rumusnya, semua V dan C-nya, kita bisa hitung dengan rumus Q1 sama dengan C1 kali V1. Nanti ketemu nilai-nilainya itu 88, 44, 132, dan 132. Dan ini juga cocok dengan yang kita tahu bahwa di seri itu Q-nya itu sama, yaitu 132 mikrocoulomb. Di sini saya juga nyari energi pakai rumus setengah kali C kali V kuadrat. Ini C-nya C gabungan, jadi ditambah dulu dari 4 tambah 2 tambah 6. Dikali 10 pangkat 6, karena dia masih bentuknya mikro di soalnya. Habis itu dikali 22 pangkat 2, nanti ketemu hasilnya 2904 kali 10 pangkat 6 Joule. Oke ya, keren ya. Jadi ini kalau ini jadi soal ulangan jawabannya sempurna ini, ya betul dari ujung sampai ujung bawah. Nah, coba silakan kalau silakan kalau yang mau screenshot jawaban dari Melan itu sudah sempurna ya. Baik. Sudah, teman-teman, sudah di screenshot jawaban Melan? Atau Melan boleh berbagi lewat WA supaya yang lain bisa dapat jawabannya. Oke ya, baik, teman-teman sekalian, gimana nih? Menurut kalian perlu dibahas apa enggak ini? Astrid gimana Astrid? Perlu dibahas apa enggak ini? Ada yang bingung enggak? Wah, tadi saya agak bingung di bentar. Oke, berarti kita bahas ya. Kita bahas sedikit ya. Ini ada 10 menit. Ini mohon maaf kalau ternyata saya nanti selesainya tepat jam 8, nggak apa-apa ya. Habis ini pelajaran apa nih? Ekonomi, Pak. Oh, ekonomi penting tuh. Tanpa ekonomi kita sulit mencukupi kebutuhan. Oke, baik, kita coba lihat ya. Tentukanlah beda potensial dan muatan pada tiap-tiap kapasitor. Nah, kalau Anda ketemu rangkaian seperti ini, ya, Anda ketemu rangkaian seperti ini, maka langkah pertama sebetulnya Anda bisa merubah bentuk rangkaiannya supaya Anda nggak bingung. Ya, jadi rangkaiannya bisa Anda rubah, kira-kira bentuknya jadi seperti ini nih. Ini seperti ini Anda bikin. Ya, ini ada C
Sebentar, saya hapus ya. Jadi apa namanya? Anggaplah misalnya ini ada paling atas ada C3 misalnya ya. Ini ada C4. Ini ada C3, ini ada C4. Kemudian di tengah ini ada C2. Kemudian di bawah ada C1. Ya, ada C1. Anda bisa rubah rangkaiannya menjadi bentuknya seperti ini sehingga ini akan kelihatan lebih simpel. Ya, Anda rubah seperti ini. Ini tegangan antara A dan B yaitu 22 volt. Kemudian Anda masukin tuh C1-nya itu 4 ya, 4 mikrofarad. C2-nya itu adalah 2 mikrofarad, C3-nya 24 mikrofarad, lalu C4-nya itu adalah 8 mikrofarad. Ini satuannya saya nggak tulis ya. Nah, kalau rangkaiannya sudah Anda rubah menjadi seperti itu mungkin akan lebih gampang, ya. Jadi langkah pertama yang harus Anda kerjakan adalah persis langkahnya Melan tadi. Cari dulu C seri ya antara 3 dan 4. Ya, C seri itu sama dengan seper C seri. Ya, jadi antara C3 dan C4 dulu kita cari, seper C seri sama dengan seper C3 plus seper C4. Sama dengan 1/24 plus 1/8, maka sama dengan 1 plus 3, jadi C serinya adalah 6 mikrofarad. Ya, dapat tuh seri. Nah, kalau sudah, ini kan paralel nih. Anggap misalnya ini titik A, ini titik B. C total itu sama dengan C paralel. Maka sama dengan C seri ditambah C2 ditambah C1 ya. Nah, C serinya itu adalah 6 ditambah C2-nya itu adalah 2 ditambah C1-nya itu 4. Berarti C totalnya sama dengan 12 mikrofarad. Ya, jadi kalau Anda sudah dapat C totalnya, nah sekarang kita mulai nih. Pertanyaannya kan diminta untuk menentukan muatan pada masing-masing kapasitor ya. Muatan dulu atau tegangan listrik dulu nih yang lebih enak kita cari? Muatan dulu aja. Tegangan. Iya, terserah Bapak. Oh. Oke, misalnya nih ya, tadi Melan nyari apa dulu, Lan? Saya tadi nyarinya tegangannya dulu, Pak. Oh, tegangannya dulu ya. Nah, baik, kalau misalnya kita mau nyari tegangan listriknya terlebih dahulu, ini kan tegangan listriknya itu ini ya, apa namanya, paralel nih. Maka V2 akan sama dengan V1 akan sama dengan V akan sama dengan 22 volt. Setuju nggak? Nah, sementara V seri ya kan, tegangan listrik pada rangkaian seri itu juga sama 22 volt. Nah, tetapi pada rangkaian seri ini kan kita akan nyari V3, ya kan? Nah, Anda ingat rumusnya bahwa C itu kan adalah Q kali V, ya kan? Maka kalau V3 berarti adalah Q3 per C3. Nah, kita kan belum tahu nih Q3-nya berapa. Nanti V4, tegangan listrik pada kapasitor 4, itu nilainya akan sama dengan Q4
per C4. Di mana Q3 dan Q4 itu nilainya sama. Nah, nanti kita akan cari tahu berapa. Ya, jadi V1 dapat, V2 dapat, V3 dapat, V4 dapat. Ya, karena kalau tadi kita tahu bahwa V serinya 22 volt, itu baru yang seri di sini nih, tapi V pada 3 sama 4 kan beda. Nah, nanti kita simpan aja dulu. Nah, sekarang Anda cari yang muatannya, ya, muatan. Nah, pertama tentu Anda akan bisa mencari muatan Q1, ya, di mana Q1 itu adalah C1 kali V1. C1-nya berapa itu? C1-nya 4 mikrokulom, V1-nya 22. Maka hasilnya 88 mikrokulom. Lalu Anda bisa nyari Q2. Q2 adalah C2 kali, nih Q2 di sini ya. C2 dikali dengan V2. Ini kan V2 sama V1 sama kan, yaitu sama-sama 22. Nah, C2-nya itu adalah 2 dikali dengan 22, maka 44 mikrokulom. Nah, sekarang baru Anda akan bisa mencari Q3 dan Q4. Nah, di mana Q3 itu akan sama dengan Q4. Karena dia seri kan, akan sama dengan Q seri. Nah, nilai Q seri itu berapa nilai Q seri? Berarti ya C seri kali V seri, ya kan? Nah, C serinya itu berapa tuh kapasitas seri? Ini kan nih, 6 mikrofarad, ya kan? Berarti 6 dikali V seri 22. Berarti Q3 sama dengan Q4 sama dengan berapa 6 dikali 22 itu? 132, Pak. 132 mikrofarad. Nah, dapat semua ya, Q1, Q2, Q3, dan Q4. V1 dan V2 sudah dapat, tapi V3 dan V4 belum dapat. Maka dari sini Anda masukkan ke sini. Ya. V3 itu Q3 per C3. Q3-nya berapa tuh? Q3-nya 132. C3-nya itu adalah 24. Ya, maka 132 bagi 24 berapa? 5,5, Pak. 5,5, Pak. Ya, 5,5 volt. Kemudian ini Q4 tuh, Q4-nya 8 ya. Q4-nya itu 132. C4-nya itu 8. Maka 132 dibagi 8 5,5. ya, 16,5. Apakah 16,5 kalau dijumlahkan dengan 5,5 hasilnya adalah 22? Ya. Nah, berarti betul kita ya. Nah, maka kalau sudah, berarti kita sudah menjawab semua nih Q1, Q2, Q3, Q4, lalu V1, V2, V3, dan V4. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa besar muatan yang tersimpan pada rangkaian? Maka W itu sama dengan, kita gunakan apa nih enaknya? Setengah V aja. total, itu aja ya, V kuadrat, itu lebih aman. Jadi setengah, C totalnya ini 12 ya kan, 12 mikro, dikali V-nya itu 22 kuadrat. Berapa hasilnya? 6 dikali 904, Pak. Oke, jadi 2904. 2904 mikrojoule. Nah, dengan begini, anak-anak sekalian, maka jawaban Melan tadi sempurna ya, berarti sudah benar semua. Nah, sekali lagi, kunci dasarnya adalah Anda harus, kalau rangkaiannya ini membingungkan, Anda rubah dulu menjadi bentuk rangkaian yang lebih sederhana. Ini kan sebenarnya
sama ya kan, ini apa namanya, seri dipindahkan ke sini, seri jadi seperti ini. Kemudian diparalelkan dengan C2, diparalelkan dengan C1. Nah, kalau rangkaiannya sudah seperti ini akan terlihat lebih gampang dan lebih jelas. Nah, jadi itu ya anak-anak sekalian. Tadi langkah Melan udah sempurna nih, dari C seri dulu, baru dapat C total. Setelah itu cari V1 dan V2, kemudian cari ini V3, cari V4, kemudian cari Q1, cari Q2, kemudian cari Q3 dan Q4. Setelah itu baru dikerjakan energi yang tersimpan. Ya, jadi seperti itu ya. Silakan dicermati kalau yang masih agak sedikit berbayang-bayang, atau kalau enggak silakan Anda screenshot karena waktu kita sudah habis, Anda screenshot atau Anda foto, nanti Anda pelajari sambil malam Jumat. Gitu ya Timo ya. Oke, sudah di screenshot Afrida? Gimana nih, Darel, udah bisa kita tutup belum? Bisa, Pak. Bisa Pak, daripada lapar katanya ini. Baik, anak-anak sekalian, Karen, Rian, Shali, dan teman-teman semua, kita akhiri ya untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusias dan semangat belajarnya, luar biasa kalian pagi hari ini. Semoga semangat belajar kalian tertular ke peserta didik yang lain. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian. Kita akhiri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Di kota ya Pak.